Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita mendengar berita ada salah seorang jamaah kita di radio Arisalah. Beliau orang yang sudah tua dan baru meninggal suaminya, namanya Ibu Nur Hayati. Dan beliau sekarang tinggal bersama anaknya yang keterbelakangan mental. Dalam kondisi yang sakit, kaki yang tidak bisa dibawa untuk berjalan, pandangan mata yang sudah rabun, sehingga keadaan beliau cukup memprihatinkan. Dan sekarang pernah kita tanya, kenapa tidak membeli obat untuk penyakitnya? Maka dia mengatakan, cukup sayang untuk mengeluarkan uang 17.000 untuk membeli obat, karena ada yang lebih penting adalah untuk membeli beras. Ya, alhamdulillah pemirsa, kembali kita dalam program acara Catatan Harian Muslim. Dan Ustaz, kemarin kita sempat buka donasi ya untuk Ibu Nur Hayati Hasibuan ya, Ustaz, ya. Keadaannya mungkin kalau kita lihat cukup memprihatinkan nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana respon dari para masyarakat nih, Ustaz? Alhamdulillah ya, kita kumpulkan donasi itu melalui media ya, baik jejaring sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 hari ya, 1 hari itu alhamdulillah respon dana yang terkumpul itu cukup lumayan, cukup antusias lah masyarakat. Ya, dan mungkin ini kita langsung nih berangkat menuju ke lokasi nih, Ustaz, ya. Ya, makanya kan berdasarkan laporan tim kita, itu kan keadaannya cukup memprihatinkan. Baik pertama makanan pokok ya, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal. Makanya kita nanti lihat di tempat langsung bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan dan kemungkinan yang bisa kita bantu kan. Oke, Masya Allah. Nah, itu pemirsa, gini sebentar lagi mungkin nyampe ini, tinggal beberapa kilometer lagi. Dan langsung aja yuk kita lanjut nih. Ayo, Komandan, tancap terus. Mana? Selamatnya di sana. Mana ini jalan sini? Ke sana kan, Bang? Ya, Bang, nganterin dulu. Ustaz. Memang jalan yang bisa dari sini. Tempat usaha itu LKMD itu. Apa? Bu, sehat Bu? Udah berapa lama nggak nampak mata Ibu? 2 bulan. Belum pernah dicek? Katanya kolesterol. Oh, kolesterol tinggi ya? Kayak 500 kolesterolnya. Oh, kolesterol sampai 500 ya? Jalan pun ini? Nggak bisa semalam.
bisa jalan, awak mau ke sana rupanya jatuh. Jadi Oh, terus pusing dari mulai itu terus pusing sampai sekarang. iya ya. Nengok apa-apa goyang-goyang aja gini. Kalau dibuka matanya, kayak merem aja. Merem ini udah berapa lama? Ya, Udah berapa lama merem macam gini aja? dari semalam. Oh gitu. Dari semalam lah. Tadi malam karena gelap pakai lampu sentir dimelek-melekin juga gitu. Berarti listriknya nggak ada sini Bu ya? Nggak ada, Ustaz. Ini berarti Gelap. tanah-tanah apa? Koperasi? Pemerintah. Pemerintah? Iya, Sebelumnya kan tinggal di depan kan Bu? iya. Pindah ke sini udah berapa bulan? Baru hari Senin semalam. Oh, hari Senin kemarin. Itu ada bawah. Makanya itu barusan dibolong Ustaz itunya dindingnya. Oh, dinding depan ya? Iya, habis Berarti sebelumnya Bu? di sana di KUD itu. Aha. Nggak ada di sini, bidan dokter nggak ada dekat? Ada tadi pagi. Udah dicek? Iya, tadi udah disuntik tapi nggak berubah juga ini, nggak bisa melek juga gitu. Entah nanti kalau nanti sore. Dia dicek juga kadar kolesterol tadi? Lagi? Enggak, Ngeceknya pakai apa? Lab atau yang tusuk darah gitu aja? enggak, Di tangan? di itu aja. Di tangan darah? Di tangan itu, di pijat itu, terus disuntik udah itu aja. Nggak ada pakai BPJS juga Ibu? Enggak punya. Oh gitu. Ya, ya. Kenapa nggak tinggal di depan aja Bu? Udah nggak nyaman Ustaz, enak di sini lah. Iya, Tinggal di mana? Awalnya kan depan. udah enakan di sini aja, sini nyaman. Oh gitu. Berdua aja Ibu ini? Ketiga itu anak, satu lagi tadi di depan. Mana Abang Dek? Oh gitu. Berarti dia Yang lah. betulin ini dia lah. Oh yang dibagi? Iya. Oh berarti ini kemarin? Sementara ini? Hari Senin semalam nganter awak dari awak kan kemarin tuh di Bedage 22 hari lah. Jadi udah berapa lama nggak dengar radio ada salah ini? Nggak dengernya Udah lama lah. berapa bulan ya? Nggak ada baterai Ustaz. Ya, beli baterai nggak ada di Kede. Ini radionya Pak bawa. Iya ini ada radio ini. Tapi nggak ada baterainya. Baterai bulat biasa itu ya? Iya, listriknya nggak ada. Jadi makan Ibu cuma setiap hari? Beli. Yang beli siapa Abang ini? Iya. Kan yang satu anak Ibu di Bedagi? Iya, tapi kan di sini Ustaz. Hah? Ini sekarang di sini Ya dia. sementara ini memperbaiki rumah. Iya. Nanti kalau dia pulang berdua sama dia lah, Wak. Iya ya. Nah, dia selama ini yang ngurusin awak sakit. Oh gitu. Berarti di mana makan di depan itu? Ya kemana-mana Ustaz nyari yang murah lah. Mau diperiksa bawa ke rumah sakit sana Bu? Iya, kita bawa ke rumah sakit. Ya usah lah Ustaz. Kenapa? Hah? Iya Bu. Biar kita cek ke sana ya. Tapi nanti pulang. Di situ terus jadi susah nanti Ibu. Enggak, nanti Ibu tinggal di situ opname nggak mau. Oh iya kita cekkan aja lah ya. Gitu. Iya, kalau di opname nggak mau. Ini lah Bang. Bang Yudi mana Bang? Kita bawa ke rumah sakit aja Bang ya. Kita cek ya. Iya, ayolah, yuk. Tolong Mama nah. Yuk. Abang di Bedagi Bang ya? Bisa Bang? Diangkat. Yuk. Nah, pemirsa, Bu Nur Hayati akhirnya kita rayu dan mau untuk kita periksa kesehatannya di rumah sakit terdekat. Untuk itu yuk kita ikuti lagi. Nah, bisa Bang? Rumah sakit apa tadi namanya?
Prem. Kita bawa ke Dekat, rumah Bang? sakit Prem ya. 10 menit ya. Jadi pemirsa, kita langsung bawa aja Bu Nur Bisa, Hayati ke Bang? rumah sakit terdekat nih. Kira-kira jarak cuma 10 menit aja nih, dekat. Ya, terus. Paling depan atau paling terakhir itu kan? Nggak nampak, mana? Itu udah Kan di luar, udah saking udah 2 kali tak lebihan Hah? apa ya? Kolesterol ya? Sampai 500 dia. Batas berapa ya, Bang? Boleh. Alhamdulillah sesampainya di klinik, Ibu Nur Hayati langsung ditangani oleh petugas klinik. Kami pun 131,99 umur ya? Umur berapa, Bu? 57, Bu. Jadi siapa yang jaga Mama setiap hari? Nah, Kenapa dia Mama selalu manggil adik? Siapa itu? jaga. Jaga. Nggak dicubit jaganya kan? Enggak. Jadi ngapain yang nyulang makan? Yang ngasih makan siapa? Andi. Mandi. abang yang mandiin. Hah? Abang mandiin. Iya. Nyuci abang pintar nyuci baju. Iya. Jago. Oh. Masak apa gosong. Kalau masak gosong. Masa apa? Nasi. Masa nasi gosong. Goreng-goreng telur, pintar nggak? Pinter. Tukul-tukul itu loh apa digoreng. Kulitnya? Heeh. Sama kulitnya goreng ya? 1 tambah 1 berapa? 2, Oh, 2 tambah 2? 3. Oh, oke. Sayang tadi sama mama kan, Bang? Terus kenapa nggak ikut sama abang aja ke Bedagi? Apa dikoyok sama itu Dikeroyok. sama anak nenek mayum. Cucu. Terus kalau mamamu sholat, ngambil wudhunya, dibantu nggak? Gendong. Gendong nggak, Bang? Ada. Kalau nyuci di mana tuh? Ada di belakang rumah tempat nyuci? Sumur ada. Oh, ada sumur. Tinggal Masuk ke timba. sumur nyucinya? Ditimba dulu lah, Bang. Oh. Ada. Apa yang mau diambil? Mantap, Apa yang mau diambil? mantap. Hah? Sebelumnya, Bapak siapa keluarga pasien? Saya nggak keluarga ya. Kita kan ada lembaga sosial ya. Iya, benar. Lembaga sosial, terus dan ibu ini pendengar radio kita. Itu perkiraan matanya kenapa, Dok? Kita nggak bisa perkiraan matanya karena apa? Kita belum ada melakukan pemeriksaan. Kalau Tadi saya berdasarkan sudah kebiasaan? tanya, biasanya kalau misalnya gitu ada riwayat gula, jadi riwayatnya ngantuk-ngantuk terus. Ini si ibu bilang tadi nggak ada riwayat gula, cuma ada riwayat kolesterol. Kolesterolnya katanya sampai 500. Ya. Itu bisa ngefek mata pusing gitu. Bisa karena jatuhnya, kalau karena kolesterolnya sih kurang ya. Karena jatuh ya. Karena jantung. Jantung bukan, jantung kita harus dicek EKG. Kita nggak hanya bisa ngobrol, oh ini bu ini nggak bisa gitu. Kita harus lakukan pemeriksaan. Gitu ya Pak ya. Ada lagi? Kalau obat untuk meredakan bisa ada. Ada, sudah saya kasih obatnya, sudah saya kasih juga vitaminnya. Nanti nyerinya juga sudah saya kasih. Oke. Itu sementara. Jadi kalau misal memang kurang efisien, harus dilakukan pemeriksaan tadi dari foto, dari yang lainnya. Kalau mau medical check up lebih bagus. Iya, udah tahu semua ya kan? Iya. Jadi di mana permasalahannya? Itu Pak ya. Oke. Ada lagi? Oke, Dok. Makasih. Bukan berarti apa? Maksudnya biar bisa lihat, normal, bisa jalan, itu kan? Setelah melakukan cek kesehatan, Ibu Nur Hayati pun kami bawa kembali ke rumahnya. Karena beliau enggan untuk melakukan tahap pemeriksaan selanjutnya. Karena beliau khawatir akan kondisi Bang Umam jika tidak bersamanya. Nah pemirsa, alhamdulillah tadi Bu Nur Hayati sudah kita bawa ke klinik dan saat
tadi kira-kira apa sih keterangan dokter tentang keluhan Ibu Nurhayati? Ya pertama analisa sementara ini kan untuk kolesterol tinggi ya sampai 500 ya. Kemudian juga memang pusing di kepala sehingga nggak bisa buka mata. Memang pada asalnya untuk mengetahui semua ini harus medical check up, ambil sampel darah. Tapi kemudian Ibu Nurhayati takut ya untuk diambil sampel darah itu. Pikirannya Ibu Nurhayati kan selalu bilang aku nggak mau dirawat inap di rumah sakit. Jadi mau diambil sampel darah pun takut. Jadi maka untuk sementara ini kita memutuskan pertama Ibu Nurhayati dikasih minum obat-obat yang untuk menurunkan kolesterol. Nah selang 3 hari ini kita lihat perkembangannya. Nah setelah sembari minum obat, kalau seandainya juga matanya biasa belum terbuka, kemudian kepalanya masih juga terasa berat, pusing ya, mungkin kita akan bawa ke medical check up. Itu lagi kita bilang sama anaknya tadi yang besar, kita bilang cobalah dirayu ibunya, karena kan secara psikologi ini ketakutan ibu nih, takutan, dia takut meninggalkan rumah, takut berpisah sama anaknya kan, dan ketakutan lain lah seperti biaya dan sebagainya. Itu yang membuat berkecamuk di Ibu Nurhayati. Jadi mudah-mudahan lah kita berdoa kepada Allah membukakan hatinya dan memberanikan, dan mudah-mudahan Allah juga mengangkat segala penyakitnya. Amin, masya Allah. Oke, setelah ini kita mampir lagi nih ya. Ini kita antarkan pulang Ibu Nurhayati biar proses minum obatnya dilanjutkan. Dan kita mau ngurusi sekarang ini tentang bagaimana makannya. Karena selama ini kan makan susah ya. Kadang-kadang ada makan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang makan 1 hari sekali, kadang-kadang enggak makan. Jadi coba kita donasi-donasi ini kita coba salurkan secara amanah. Bagaimana kita bisa, kayaknya yang lebih tepat itu rumah makan di depan itu sistem cateringan aja yang kita. Jadi diantar tinggal ngambil aja gitu. Ya, jadi tiap diantar ya setiap kali makan. Itu mungkin Pak Slamet. Oke, kalau gitu pemirsa, langsung aja nanti kita ke rumah makan ya. Bu, jadi gini, itu tadi kan obat udah dikasih untuk sementara kan untuk meringankan kolesterol dan sebagainya kan. Jadi nanti diminum, ya kan. Kita lihat perkembangannya 3 hari ini, ya kan. Kalau seandainya matanya belum bisa dibuka, kolesterol masih tinggi, kita bawa ke medical check up aja ya, ke rumah sakit kan, di medical check up. Biar cepat, kita kan berharap ibu bisa nengok cepat lagi, bisa jalan ya kan, kolesterolnya turun kan, biar bisa ngaji lagi kan. Dan ini kan gini Bu, itu kan kita nggak tahu kalau ibu nggak bisa masak ya. Itu kan kita bawa beras, ada juga sebagian uang kan. Untuk sementara ini nggak bisa, ya kan? Atau kita bawakan ke rumah makan depan, biar mereka suruh masak. Nanti kita tinggal ngasih uang untuk belanjanya. Jadi setiap waktu makan dia bawa kemari. Ya. Biar ibu. Ya. Gitu aja kali ya. Jadi ini ada uang, ini untuk pegang-pegangan ya. Nanti malam mau beli apa-apa ya kan. Jadi waalaikumsalam. Jadi beras kita bawa aja ke rumah itu ya, rumah makan. Ya Bang ya. Biar nanti tinggal lauk pauknya apa nanti kita pahamkan sama mereka. Penting nasi datang kemari lah setiap 3 kali makan ya. Bu banyak doa, jangan lupa sholat ya. Ya Bu ya. Cobaan itu biasa, cobaan itu namanya cobaan semuanya. Karena ini semua akan menghapus dosa kita atau ngangkat derajat kita. Ya kan? Bukan berarti aku banyak dosanya kemudian sakit, enggak. Kadang-kadang cobaan ini untuk ngangkat derajat juga. Apakah surganya yang bawah jadi naik dia ya Bu ya. Tapi dengan syarat harus sabar. Kemudian jangan suuzon sama Allah ya Bu ya. Apapun sakitnya.
anak kayak mana keadaannya, keluarga kayak mana, tetangga kayak mana, biarkan ya Bu ya. Jangan lupa sama Allah ya. Ya Bu, udah kami pamit ya Bu ya. Ya Ustaz. Sehat-sehat Bu ya. Ustaz Ya Bu. Minta maaf juga awal nggak bisa melek. Iya. Itu radio bisa dicarikan baterai kan ya? Iya. Enggak, ini udah ada, Ustaz. Ah. Ada di sini. Oh, ini ada radio. Nanti kasih motivasi dari radio Abu Nabil. Insyaallah. Oke. Coba nyalakan. Ini udah kita yang baru. Begini. Oke, jangan promosi ya. Ya, promosi sekali. Salam nanti sama Ustaz Abrol. Iya, insyaallah Bu, insyaallah. Karena dia nggak bisa Oh, di baca depan. Quran Ustaz. Oh iya Bu ya, insyaallah. Ini campur nanti. Nggak bisa baca Quran. Iya Bu, ya Bu. Siapin ke HP ya. Mana? Udah. Ini dulu. Oh, ini. Ya. Udah? Jaga mamanya. Bu, kami pamit Bu ya. Raja. Ya Bu, sembuh ya Bu ya. Assalamualaikum. Penyerahan itu. Bang, ya Bang. Nah, pemirsa, alhamdulillah sudah tadi setelah kita Iya. antar Ibu Nur Hayati sini ke rumahnya lagi. Ya, kira-kira tadi apa aja Sat, yang disampaikan? Ya, pertama Ibu udah kita suruh istirahat. Beberapa hari ini kita pantau. Dan tadi ada bantuan dari kaum muslimin, itu sembako. Dan itu kita angkat lagi, mau kita berikan ke kita untuk hak ngelolanya itu di rumah makan depan. Ternyata ada di depan rumah makan. Jadi setiap hari, karena ibu kan nggak bisa masak, karena nggak bisa melihat dan sebagainya. Anaknya juga keterbelakangan mental. Jadi lebih baik menurut kita, bagusnya adalah kita taruh rumah makan. Mereka yang mengelola, berapa biaya mengelola kita dia kasih. Jadi setiap 1 hari 3 kali makan dia akan antar kemari. Jadi Ya, itu lebih efektif. Mungkin nanti yang ngontrol langsung aja Ustadz ya? Iya ya. Nah, Oke. Insyaallah saya sering awasi ibunya. Iya. Ya. Oke, Ustadz, kalau gitu kita langsung ke warung Sat. Oke. Ya. Oke. Bu, pertama mohon maaf ini diliput Bu, ya kan? Hanya sebatas itu aja nggak apa. Biar terkenal juga warungnya. Bu, ini kan kita lihat Ibu apa ya? Nur Hayati. Nur Hayati tuh kan nggak bisa lihat, nggak bisa gerak, ya kan? Jalan. Dan kita dengar juga ibu yang selalu ngasih makan. Pertama kita mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan jadi pahala Ibu. Iya kan, keikhlasan itu. Dan kan kita bawa bantuan, ada beras, ada apa dari Pak Jumali kan dengan kawan-kawan yang lain. Tapi kan nggak bisa masak gitu. Dan kita bukan apa ya, bukan kalau kita terus sana nanti hilang, khawatirnya kan Bu. Makanya karena ibu rumah makan, kita mau nawarkan minta bantuan sama ibu itu kalau dimasakkan gimana. Jadi sembakonya itu kita taruh sini, nanti biaya lauk pauknya apa berapa untuk habis itu, nanti kita ngasih uang untuk lauk pauknya. Jadi 1 hari 3 kali makan aja lah, sarapan, makan siang, malam. Saya ya biasa saya antar nasi lauk. Iya. Saya nggak mengutip biaya apapun. Nggak ngutip biaya, maksudnya untuk beli lauknya. Ya untuk lauk saya kan ada, udah saya kasih semua itu dari Oh, gitu. nasi, lauk, pauk semua udah. Ya saya- berarti beras-beras tadi mana? Udah ya itu berarti itu kita titipkan Bu ya. Iya. Nanti biar berapa? itu yang kita Masa ya, Ya. mana kita amanah sama ibu Ya. lah. Sama ikannya untuk apanya berapa kita kasih dia? nggak usah Ustaz, saya. Kita titip aja lah, nggak usah tanya Iya, ya. berapanya, Iya. kalau sama ibu beli. Tolong, ini begini Iya. caranya. Kami nitipkan uang, tolong belikan ikannya. Ah gitu aja, ibu yang ngolah, yang Iya. goreng, yang bantu lah gitu. Ya mudah-mudahan sama-sama ikhlas lah. Iya. Jadi ibu yang bantu masakan, Iya. mudah-mudahan setiap gerakan masakan dapat pahala. Kita juga karena diamanahkan, Iya. uangnya nanti kalau nggak apa gimana? Iya. Ya memang kita berencana juga kesehatannya juga mau kita perhatikan ya. Sampai mudah-mudahan bisa lihat lagi, bisa jalan lagi, biar aktivitas normal kan. Iya Ustaz. Kemudian juga mungkin rumahnya mana yang bisa kita tutup, apanya itu yang kita usahakan. Yalah Bu, makasih banyak Bu ini atas keikhlasannya, atas partisipasinya. Karena memang itu yang kita perjuangkan itu akhirat kita ya. Makasih banyak ini Bu, mudah-mudahan warungnya laris. Amin. Ya kan? Amin.
dan kita semua diberikan kesehatan. Yang makasih banyak nih Bu. Nah, ini Bu. Kirim salam sama Bapak Bu sama anak-anak ya. Ya Mas, hati konsumsi awal. Nah pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai dan sekarang mau balik nih ke kediaman kita nih Pak Ustadz. Ya. Nah kira-kira Ustadz mungkin pelajaran apa nih yang bisa kita dapatkan dari kunjungan kita nih Ustadz? Pertama kalau kita lihat keadaan ibu itu ya dengan keluarganya, anak-anaknya, kita bisa melihat bahwasanya ternyata ada orang yang mendapatkan cobaan yang lebih dari kita. Bagaimana kesusahannya dalam kesehatan, nggak bisa melihat, kolesterol tinggi, tidak bisa bangun, kaki juga nggak bisa digerakkan. Dan bukan hanya itu, kemudian keluarga juga jauh dan ekonomi juga memprihatinkan. Keadaan rumah juga cukup sangat menyayat hati ya. Jadi makanya kita nggak ada lagi kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada orang yang lebih ekonominya di bawah, kesehatannya di bawah dari kita, maka nggak ada lagi kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. Masya Allah. Dan bagi donatur ya, bagi donatur yang menyumbangkan hartanya, maka kata Allah, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang diberikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi bagi kita yang menyumbangkan harta, bantuan, tenaga, waktu, apapun yang kita berikan untuk atas nama kebaikan, maka kita akan peroleh kebaikan. Jadi intinya bahwasanya semua itu dikatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Bahwasanya Allah itu tidak pernah lupa baik kebaikan yang kita tanamkan ataukah keburukan. Tinggal milih saja di antara kita. Jadi bagi kita berbahagialah kemudian Allah yang menggunakan kita dalam ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus dibimbing ke jalan yang benar. Amin, Masya Allah. Nah alhamdulillah pemirsa, nampaknya kita udah lelah dan udah siang sampai sore nih Seth. Ya, Belum makan. ya. Begitu kita mungkin rehat dulu nih, mau makan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Dan, udah lapar nih Dan, yuk.